Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Ferianto Zamasi. Dan saya juga mengucapkan selamat beribadah buat saudara-saudari saya umat Kristiani di hari ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di video saya kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon yang disampaikan oleh juru bicaranya Pak Yusuf Kala, yaitu Hussein Abdullah. Dan berita ini saya dapatkan dari situs liputan6.com yang diterbitkan kemarin siang ya, hari Sabtu 11 April 2026 pada pukul 13:20 waktu Indonesia Barat ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, langsung saja saya akan bacakan kepada kita semua dan juga saya tampilkan di sini agar kita bisa mengikutinya bersama ya. Dengan sebuah judul berita ya, video ceramah Yusuf Kala dipotong dan diviralkan. Juru bicara tegaskan bukan menistakan agama. Oke ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, jelas ya. Jadi di sini seorang juru bicaranya Pak JK memang membela Pak JK Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia mengatakan bahwa video ceramah Yusuf Kala itu dipotong kemudian diviralkan dan itu tidak menistakan agama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, nantinya di akhir video ini saya akan bagikan kepada kita semua kembali ya, ini lagi-lagi saya posting kepada kita ya, bagaimana yang disampaikan oleh seorang Pak JK. Memang itu dipotong videonya, artinya tidak keseluruhan ya, tetapi itu belum diedit ya, itu belum ditambahkan ataupun dikurangi apa yang disampaikan oleh Pak JK ya kan, dan juga saya sudah bagikan sebenarnya. Tapi di sini kita akan coba membaca terlebih dahulu bagaimana selengkapnya yang disampaikan oleh seorang juru bicaranya Pak JK di sini ya. Nah, video menampilkan pernyataan JK terkait konflik Poso dan Ambon, khususnya penggunaan istilah mati syahid oleh pihak-pihak yang bertikai dipotong dan menjadi viral. Pihak JK membantah argumen saat ini yang beredar. Oke ya, kita akan coba lihat saja seterusnya Bapak Ibu. Ini dari liputan6.com ya, Jakarta. Potongan video ceramah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, yang beredar di media sosial menuai polemik setelah disertai narasi yang menuduhnya menistakan ajaran kekristenan. Video tersebut menampilkan pernyataan JK terkait konflik Poso dan Ambon, khususnya penggunaan istilah mati syahid oleh pihak-pihak yang bertikai. Namun juru bicara JK, Hussein Abdullah, menegaskan tuduhan tersebut tidak tepat karena berasal dari pemotongan konteks ceramah. Menurut Hussein, pernyataan JK disampaikan dalam ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada pada hari Kamis 5 Maret 2026 dan merujuk pada realitas konflik sosial bernuansa agama di masa lalu. Yang disampaikan Pak JK adalah realitas sosiologis di lapangan saat konflik pecah. Pada masa itu benar terjadi bahwa baik kelompok Islam maupun kelompok Kristen sama-sama menyerukan perang suci dan mengklaim bahwa membunuh pihak lawan atau mati dalam pertempuran adalah syahid. Itu fakta sejarah, karena itu baik konflik Poso maupun Ambon disebut bernuansa SARA. Konflik yang saat itu menewaskan ribuan orang bukan pendapat pribadi Pak JK, ujar Hussein di Jakarta Sabtu 10 April. Sebenarnya ini 11 ya. Lalu Hussein menegaskan JK tidak sengaja menyampaikan ajaran teologi, melainkan menjelaskan konteks konflik yang terjadi saat itu. Ia juga menyebut tujuan utama ceramah tersebut adalah meluruskan pemahaman yang keliru di tengah konflik. Pernyataan JK dorong pihak bertikai tempuh jalur damai. Menurut Hussein, pada banyak kesempatan Pak JK selalu menjelaskan tentang pernyataannya yang saat itu bagaimana mengubah pemahaman kedua pihak bahwa yang mereka lakukan bukan perang suci, tidak akan masuk surga, melainkan neraka bagi mereka yang membunuh tanpa alasan yang jelas.
Lalu ini dia ya, kita akan coba melihat bagaimana pernyataan dari Hussein. Karena apa yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai sudah melampaui batas kemanusiaan, membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Perbuatan yang jelas melanggar nilai-nilai cinta kasih. Artinya Pak JK justru meluruskan pemahaman keliru ini, tegas Hussein. Menurut dia, kritik JK terhadap klaim syahid dalam konflik tersebut turut mendorong kedua pihak untuk menempuh jalur damai melalui perundingan di Malino, Sulawesi Selatan. Konflik Poso dan Ambon yang terjadi sekitar 27 tahun lalu menewaskan ribuan orang. Konflik tersebut kemudian diselesaikan melalui perundingan Malino 2001 dan Malino II 2002 yang dimediasi oleh Yusuf Kala, menghasilkan kesepakatan damai yang dikenal sebagai Deklarasi Malino. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum kita berkomentar, kita akan coba melihat ya, ada sebuah potongan video memang, tapi belum diedit, belum ditambahkan, dan juga belum dikurangi kata-kata yang disampaikan oleh seorang Pak Yusuf Kala. Dan ini dia videonya. Ada juga kena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Oke ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari bagaimana tadi cuplikan video yang barusan saja kita lihat bersama ini ya. Dan jelas sekali lagi ini memang potongan videonya karena tidak secara utuh dari channel YouTube kampus UGM ini ya, Masjid Kampus UGM ini ada durasinya itu adalah 43 menit. Tetapi yang nggak mungkin semua kita bagikan di sini, hanya bagian yang memang di mana kita melihat bahwasanya Pak JK melakukan sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya. Nah, jadi jelas saja bahwa memang ya kan di dalam ceramah yang disampaikan oleh Pak JK itu saya juga sudah menyampaikannya kemarin ya, bahwa itu adalah sebuah ceramah di mana pembahasan beliau adalah soal perdamaian ya kan, dan kemudian perdamaian itu ada oleh karena adanya yang namanya konflik seperti begitu, dan beliau juga menguraikan bahwa konflik itu terjadi karena beberapa alasan, ada karena alasan wilayah ya, konflik karena ada alasan sosial, ada karena ideologi, dan juga ada karena agama. Salah satunya itu yang dibahas oleh beliau seperti begitu, ya kan? Dan ya, contoh masalah agama itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak JK dan diterangkan kembali oleh Hussein Abdullah sebagai juru bicaranya Pak JK di sini, bahwa ada perang Ambon dan juga Poso, Bapak Ibu Saudari ya kan ya. Memang itu yang disampaikan oleh beliau soal contohnya. Tetapi ada keterangan yang kembali ditekankan oleh seorang Pak JK, gitu ya kan, bahwa konflik yang seperti itu, seperti yang terjadi di Poso, Ambon, Bapak Ibu Saudari, ya, atau itu dinamakan sebagai konflik agama, itu gampang terjadi, kata Pak JK, karena baik Islam ataupun Kristen berpendapat bahwa
ketika mereka mati, ya kan, ataupun mematikan atau menewaskan orang, itu syahid. Ya, katanya kedua pihak pun berpendapat seperti itu. Baik Kristen, jika mereka membunuh yang Islam, berpendapat bahwa mereka mati syahid. Nah, itu yang jelas adalah sebuah penekanan, bukan lagi contoh. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak JK di sini sebenarnya bukan kita besar-besarkan, dan mungkin ya sebagai seorang pengikut Kristus sebenarnya kita nggak terlalu perlu untuk membuat Pak JK harus ditahan oleh karena melakukan penistaan agama, bukan. Tetapi dalam hal ini beliau memang harus mengklarifikasi, bagaimanapun juga itu adalah sebuah pernyataan karena itu adalah analisa beliau. Dan analisa keliru inilah yang perlu kita luruskan, dan oleh karena beliau Pak JK sudah mengutarakannya, maka ya saya pikir ya Pak JK mesti untuk menyampaikan klarifikasi atau permohonan maaf. Itu aja sih ya. Nah, jadi nggak usahlah terlalu membela-bela yang namanya kesalahan. Yang jelas memang benar apa yang Anda sampaikan Husain Abdullah, bahwa itu adalah potongan video ceramahnya Pak JK. Tetapi ingat, itu belum diedit, belum ditambah, dan juga belum dikurangi setiap kata-kata yang disampaikan oleh Pak JK di dalamnya. Ya, itu aja ya dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.